Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa segenap hidup kita di hadapannya. Kita mau bawa persembahan yang terbaik, yaitu ucapan syukur untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, angkat hatimu, angkat suaramu untuk memuliakan Tuhan. Bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. Kita
mau persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu, segalanya. Haleluya Yesus, hidup kami milik-Mu Tuhan, ku persembahkan bagimu Yesus. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami agungkan Engkau Yesus, kami persembahkan hidup kami, kami bawa korban syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus, kami yakin kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala pujian bagimu Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Segalanya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Apapun yang terjadi ada dalam kuasa kendali-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah segenap pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Seluruh keluarga kami adalah milik-Mu. Apa adanya hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami mau persembahkan hidup kami di dalam kuasa kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kuasa kendali hidup kami, dan apapun yang terjadi, Engkau baik buat kami Tuhan. Berkati
ibadah live streaming kali ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami tahu bahwa roh kami dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Urapan dari tempat tinggi turun atas setiap kami. Di tempat ini, baik yang di rumah-rumah, Tuhan mengurapi dan memberkati dengan sukacita. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu yang lebih lagi akan mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi jawaban untuk setiap kami yang merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah ini diambil alih oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada yang mengikuti live streaming, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, roh kita akan terus menyala-nyala memuliakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan baik. Mari kita mengaku dengan lidah kita bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Apapun yang terjadi, Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Yang di rumah-rumah boleh angkat tanganmu, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, teramat baik. Bapak Ibu percaya Tuhan baik? Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Haleluya. Kecapkan dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan kita, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Betapa baiknya Tuhan kita, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, mari semangat memuliakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan kita, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dimanapun kita berada, di situ Roh Allah bekerja ketika kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari rasakan api Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Di mana ada kuasa Roh Kudus, di situ terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Haleluya. Muliakan namanya. Biarkanlah kuasanya bekerja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Rasakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah derajatnya. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Pada akhir-akhir zaman ini kuasa Roh Kudus bekerja.
Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, haleluya, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Serukan, tercurah dari surga. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih bekerja atas kami orang percaya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih bersama kami. Kuasa-Mu masih kami rasakan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti itulah firman-Mu, supaya setiap orang yang percaya bersatu. Di situ kuasa-Mu akan bekerja dengan luar biasa. Satukan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Haleluya Yesus. Kami mau bersatu untuk bangsa kami. Kami mau bersatu membawa doa untuk bangsa kami. Umat-Mu rendahkan sujud dan berdoa, ya Yesus, mencari wajah-Mu, berbakti
oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Tuhan pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh saat ini bersama-sama menikmati ibadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak kurang suatu apapun saat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera itu. Tuhan memberkati dalam puji-pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saat ini memberikan hikmat bagi setiap kami, terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Segala perkara yang tidak berkenan, semua perkara yang sia-sia kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama antusias katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dengan suasana yang baru hari ini kita bisa beribadah saat ini, dan situasinya kita saat ini sedang dalam ibadah ini dalam suasana saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau saat ini saya berada di sini, kesempatan juga dimanapun teman-teman saudara kita yang saat ini merayakan kemenangan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, untuk ibadah kali ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menyatu dengan Kristus. Kalau saat ini berbicara tentang kesatuan, karena posisi kita yang berbeda jarak secara fisik, susah untuk menyatukan karena kondisi dan situasi. Tapi dalam keberadaan ini kita nggak usah susah, kita nggak usah pusing, kita nggak usah bingung, karena kuasa Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita. Kalau saat ini kita berbicara menyatu dengan Kristus, apa yang membuat kita menyatu dengan Kristus? Ya, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di sini di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyinya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Luar biasa. Jadi di dalam kesatuan inilah yang dimaksud melalui proses baptisan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan masuk di dalam baptisan, saudara. Di situ dalam kuasa baptisan itu ada kuasa yang dinyatakan kita menyatu dengan Dia, kita menyatu dengan Yesus, kita menyatu dengan Kristus yang telah mendahului kita. Seperti apa di sini yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Ketika kita mau memposisikan diri kita kepada Tuhan, menyatakan diri kita kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, pengikut Dia, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Berarti benar-benar kita mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Dan disitulah dimana kita sebagai orang-orang percaya melalui proses dalam pembaptisan. Baptisan inilah dimana gambaran kita bersatu dengan Tuhan. Bagaimana kita masuk di dalam air, dalam baptisan itu dikuburkan, mati bersama-sama Kristus, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Seringkali saya katakan bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati begitu saja, tapi benar-benar Dia buktikan Dia hidup. Dalam kehidupannya, dalam kebangkitannya, Dia menunjukkan kuasanya. Dan pada hari kemarin, di hari Kamis, tanggal berapa kemarin hari Kamis? Tanggal 21 ya, tanggal 21 di hari Kamis itu kita merayakan kebangkitan, merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, dan inilah yang harus kita ketahui, harus kita yakini benar-benar Tuhan kita hidup, dan benar-benar ketika Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan kuasa itu. Nah, sebelumnya di situ. Jadi kita harus yakin bahwa saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu menyatu dengan Tuhan dengan proses dalam baptisan itu. Baptisan itu gambaran kita menyatu dengan Kristus, di mana kita masuk ke air, gambaran kita mati, dikuburkan, dan bangkit lagi bersama-sama dengan Yesus. Dan di sini dikatakan kalau kita sudah mau menyatu dengan Tuhan, kasih karunia yang melimpah di dalam diri kita, tadi dikatakan di ayat 1 di dalam Roma pasal yang ke-6,
Di sini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berarti kehidupan masa lalu, kehidupan kita yang dulu mungkin jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, dan di situ pasti kita mesti dekat dengan dosa itu, menyatu dengan dosa, sudah terputus ketika kita menyatakan diri kepada Tuhan, mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, masuk di dalam baptisan. Jadi nggak bisa nawar-nawar lagi kita hidup di dalam dosa, nggak bisa. Berarti benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan kita meyakini bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Menyatakan diri bahwa Yesus Kristus itu adalah penguasa satu-satunya di dalam diri kita. Jadi kita nggak berhak lagi atas hidup kita. Benar-benar kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak mau berkeinginan dengan keinginan-keinginan kita, tetapi berkeinginan untuk menyatu dengan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau menyatakan diri hidup menyatu dengan Tuhan, tidak terpikirkan lagi hidup kita untuk jatuh di dalam dosa, tidak terpikirkan lagi untuk melakukan dosa. Jadi udah jelas di sini, nggak bisa tawar-menawar seperti di ayat 1 ini. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah mau menyatakan diri menyatu dengan Tuhan, nggak ada kesempatan lagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang membatasi itu adalah kuasa Roh Kudus. Yang membatasi itu ketika kita mau menyatu dengan Tuhan. Ketika kita mau menyatu dengan Tuhan, pasti kuasa Roh Kudus itu bekerja untuk memimpin kita, membawa kita lebih dekat lagi supaya mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam diri kita. Jadi untuk melakukan dosa sudah tidak terpikirkan lagi, itu seharusnya. Tetapi kenapa kita seringkali masih jatuh di dalam dosa? Kan sudah masuk dalam baptisan, kenapa masih lagi jatuh di dalam dosa? Kalau kita ketahui sekarang, kita harus sadar, tidak waktunya lagi, tidak pada masanya lagi kita sekarang benar-benar menyerahkan hidup kita kepada dunia. Apalagi dengan situasi dan keadaan seperti ini, benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita nggak terpikirkan lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, di sini dikatakan lebih jelas lagi, ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Jadi kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, harus mau diproses dalam penderitaannya. Jangan kita mau enaknya saja, tapi bagaimana melihat penderitaan Kristus dalam karya penebusan itu, dan kita memperingati di situ. Kita mau melakukan apapun sekarang harus tahu, dan kalau kita mau menyerahkan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus itulah yang selalu mengajak kita, yang selalu memimpin kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak menyerahkan hidup kita kepada dosa, supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat, supaya kita tidak memikirkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Adalah begitu luar biasanya di sini. Kalau kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus itulah yang terus memimpin kita. Dan itu bisa Bapak, Ibu, Saudara semuanya buktikan itu. Kalau kita benar-benar meyakini Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia memberikan rohnya untuk bersama-sama dengan kita. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, sudah jelas di situ. Hidup yang baru ketika kita bangkit dari air itu. Gambaran kita bangkit, hidup bersama-sama dengan Yesus. Begitu luar biasanya. Ketika kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita tahu bahwa
penguasa hidup kita adalah Kristus sepenuhnya. Kita nggak berkuasa lagi atas hidup kita. Kalau kita terus berpikir dengan demikian, kita akan tahu batasan-batasan apa yang harus kita lakukan selama menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita akan semakin mengerti batasan-batasan apa selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan situasi dan keadaan. Kalau Yesus menyatu di dalam diri kita, benar-benar ada kekuatan yang baru yang terus menyertai kita. Terus kita fight, terus semangat menjalani kehidupan ini. Tidak terpikirkan lagi untuk selalu berbuat kejahatan, tidak terpikirkan lagi untuk selalu berbuat dosa. Sudah dinyatakan tadi, menguburkan kehidupan yang lama, dan ketika bangkit, kehidupan yang baru yang menyambut kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Sederhana pola pikirnya, yang membuat masalah kita menjalani kehidupan itu rumit. Itu adalah kehidupan kita sendiri, pemikiran dari manusia itu sendiri, egonya manusia itu sendiri, yang selalu mencari kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan diri sendiri. Itu yang mempengaruhi bagaimana pergerakan roh itu berkuasa atas diri kita. Jadi kalau kita tahu sekarang hidup kita, hidupku bukan aku lagi, tapi yang hidup di dalam diri kita adalah Kristus. Kuasa Roh Kudus itulah yang terus mengendalikan hidup kita. Haleluya. Yes. Selanjutnya di sini, sebab jika kita telah menjadi satu di situ, karena ini judulnya menyatukan diri, saudara, menyatukan diri dengan Yesus, menyatu dengan Kristus. Jadi di sini dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Proses dari kematian dan menuju dalam kebangkitan itu yang harus kita lalui sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita benar-benar meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan pikiran-pikiran lama kita, dan kita benar-benar mulai dengan langkah yang baru, memikirkan kehidupan Kristus di situ. Itulah awal, itulah pijakan yang baru bagaimana kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah pijakan yang baru bagaimana kita memberikan diri kita untuk menyatu dengan Tuhan. Diri kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu, pikiran-pikiran Kristus yang menguasai diri kita. Maka kuasa kebangkitan itulah yang harus berada di dalam diri kita. Jadi sebagai orang yang percaya sama Tuhan, benar-benar kita harus memberi diri, menyerahkan diri dalam kematian dan kebangkitannya dalam proses baptisan itu. Itu gambaran bagaimana kita mati dan bangkit, dan bangkit itu kita menerima kehidupan yang baru. Ketika kehidupan yang baru kita terima, ini langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, kita sudah mau hidup menyatu itu, sudah benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, tanggung jawab itu yang kita terima. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, kamulah garam dan terang, berarti kita sudah dituju oleh Tuhan ketika kita menyatu dengan Tuhan, bukan menjadi garam dan terang lagi. Memang kita sudah sepenuhnya menjadi garam dan terang itu. Sudah ketika kita mengikat menjadi satu dengan Tuhan, menyatukan diri bersama-sama Tuhan. Bukan lagi menjadi, memang kita sudah dari dulunya tercatat, tertulis. Sebagai orang yang percaya harus memposisikan menjadi garam dan terang itu. Dengan sendirinya itu bergulir. Dalam pimpinan roh itulah terus kita dibawa oleh Tuhan. Bagaimana sekarang kita bisa menyatu dengan Tuhan dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Dan ketika kita melalui proses itu, ada kuasa yang selalu menyertai kita. Seperti yang Kristus telah lakukan. Ya, di sini dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6 di sini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Tidak terpikirkan lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak menyerahkan hidup kita, menghambakan diri kepada dosa. Enggak. Karena benar-benar kuasa kebangkitannya itulah yang membawa kehidupan yang baru. Benar-benar kita memikirkan kehidupan Kristus. Dari kuasa kebangkitannya itu terus kita dibawa oleh Tuhan. Bagaimana iman kita terus maju, terus melangkah, terus naik. Untuk hidup bersama-sama dalam satu pikiran Kristus. Nggak terpikirkan lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Haleluya. Ayat yang ketujuh di sini katakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Haleluya. Kalau mau mati bersama-sama Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa itu. Tapi kalau kita nggak mau mati, nggak mau menyerahkan kehidupan lama kita, berarti saudara sedang menyerahkan hidup saudara kepada dunia. Dan nantikan itu, kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada dunia. Jadi kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau menyatu dengan Kristus, kita harus rela berkorban, menyerahkan diri kita, meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa, dan mau melakukan bersama-sama dengan Kristus dalam kebangkitannya, dan hidup yang baru yang kita terima saat ini. Tuhan Yesus begitu baik. Saudara dan saya diajak menerima kekekalan itu dalam proses pengenalan akan Kristus dan menyatu dengan Kristus dalam satu pikirannya. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini, apa yang kita terima, apa yang kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, Tuhan membawa kita bahwa pemberitaan yang benar ini harus tersampaikan bagi orang-orang yang belum menerima kebenaran itu. Dan itu adalah tanggung jawab tugas saya dan saudara. Mau menyatu dengan Kristus, mau mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa bahwa kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang besar, yang mempersatukan kami dengan Engkau ya Tuhan, yang membawa kami dengan Engkau ya Tuhan Yesus dalam satu pikiran Kristus. Dan ketika Engkau bangkit dan Engkau berangkat ke surga, proses itulah yang memberikan kuasa bagi kami, bahwa Engkau menyatakan itu di dalam kami bagi orang-orang yang percaya itu, bahwa tugas dan tanggung jawab itulah yang kami harus lakukan. Tuhan, kami mengucap syukur. Waktu yang sempit, waktu yang terbatas membuat kami tidak bertanya-tanya lagi kepada siapa kami harus pergi, kepada siapa kami harus mengarahkan wajah kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang selalu memimpin kami. Kami harus mengarahkan wajah kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus tuntun kami ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini dimanapun jemaat Tuhan berada, yang mendengarkan, yang melihat di rumah-rumah, karena situasi dan keadaan ini ya Tuhan, tidak membuat jemaat Tuhan, tidak membuat hati kami, iman kami kecil kepada Tuhan. Justru kami mau belajar saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain, di mana kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami bersama-sama, menyatukan iman kami bersama-sama untuk memiliki pengharapan yang benar hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Hari ini Tuhan nyatakan, yang mengalami masalah, Tuhan mengangkat beban mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan perlindungan yang nyata. Demikian juga saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, dan sampai jemaat dewasa ya Tuhan Yesus. Mereka dalam keluarga, biarlah mereka memiliki hikmat ketika mereka saat ini menjalankan protokol pemerintah ya Tuhan, tidak bersungut-sungut, tapi mereka patut dan taat sesuai dengan melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka tidak merasakan kejenuhan, mereka tidak merasakan kekhawatiran, mereka tidak merasakan ketakutan, tapi damai sejahtera Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu memimpin dan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Engkau akan menjemput kami ya, dengan kedatangan-Mu yang kedua, harinya Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Masih semangat? Semangat terus. Jangan lupa follow IG kami di RPPI Immanuel. Kecil semua ya, jangan besar. Dan Facebook di RPPI_GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa Kediri. GPI banyak sekali bro sini. Dan YouTube-nya GPI Immanuel Kediri. Jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan link. Share. Like. Selama wabah virus corona kami akan online.